Menikah untuk mengandung anak CEO. Bab 016. Maaf Tuan, Sekretaris Nat sedang sakit. Jika Anda butuh sesuatu katakan saja pada saya, Amar yang menjawab. Tapi Rizal tidak mengindahkan ucapan Amar itu, tatapannya hanya tertuju kepada sang istri. Kadang sedih juga saat ada orang lain yang bisa memperhatikan Nadine sementara dia tidak. Tanpa ada kata lagi Rizal pun kembali masuk ke dalam ruangannya, sebuah sikap yang mengisyaratkan bahwa perintahnya tidak boleh ditolak. Nadine harus tetap masuk ke dalam ruangannya. Nadine dan Amar memahami itu. Jadi rela tidak rela, akhirnya Amar diam saja saat melihat Nadine masuk ke dalam ruangan sang bos. Amar tidak tahu, ketika pintu ruangan Rizal tertutup, Nadine langsung disambut dengan pelukan hangat oleh pemilik ruangan itu. Kamu mual. Iya, balas Nadine lemah. Tapi berada di dalam dekapan Rizal seperti ini rasa mualnya sedikit mereda. Rizal lantas mengunci pintu dan menggendong Nadine untuk dibawanya duduk di sofa, dia pangku wanita itu dengan penuh kasih sayang. Masih mual. Tidak terlalu. Maafkan aku ya. Maaf kenapa? Entah. Mau minta maaf saja, balas Rizal, wajahnya nampak jelas penuh penyesalan. Nadine tak kuasa melihat raut wajah Rizal yang bersedih seperti itu. Nadine malah jadi ingin mencium lebih dulu bibir sang bos. Astaga, kenapa aku jadi ingin mencium bibirnya? Oh otak, normallah sedikit, kenapa aku jadi ingin disentuh? Tuan Rizal. Nadine jadi merasa gelisah sendiri. Karena tiba-tiba darahnya seperti mendidih. Dadanya terasa gatal. Nadine lantas menangkup wajah Rizal menggunakan kedua tangannya, dia benar-benar mencium bibir Rizal lebih dulu. Panen mangga pun terlaksana. Tuan, aku keluar dulu ya. Amar pasti sudah berpikir yang macam-macam, mengira aku dimarahi. Kamu memang sedang kumarahi, bisa-bisanya tadi menggigit Johnny. Nadine tertawa pelan. Maaf Tuan, tadi gemas. Empuk-empuk keras gimana gitu. Saking gemasnya Rizal dia sampai mengacak rambut Nadine dengan asal. Duduk saja di depan, jangan lakukan pekerjaan apapun. Aku hanya tinggal memeriksa beberapa dokumen. Lia, balas Nadine, patuh sekali. Setelah kembali mencium dengan mesra, Nadine pun keluar dari ruangan itu. Merasa sangat haus dan ingin minum es, Nadine memutuskan untuk langsung pergi ke kantin perusahaan di lantai dasar. Sekretaris Nat, apa yang terjadi? Kamu lama sekali di ruangan bos, tanya Amar, saat itu Nadine sedang mengambil dompetnya di dalam tas. Aku ditegur, selalu ada saja salahku, balas Nadine dengan malas. Ini kamu mau kemana? Kantin. Nanti dimarah Tuan Rizal lagi, ini belum jam istirahat loh. Biar sajalah. Sebelum Amar kembali bicara, Nadine buru-buru pergi dari sana. Dia tidak tahu jika Bianca sudah menyebar berita tentang kehamilannya pada semua orang yang bekerja di perusahaan. Nadine hamil dengan anak siapa? Nadine pasti jadi simpanan om-om, karena itu mah beberapa bulan terakhir Nadine banyak memiliki barang mewah. Nadine wanita malam. Semua berita tidak menyenangkan itu Bianca sebar hingga merata. Hingga Nadine jadi bahan pembicaraan semua orang. Ketika Nadine tiba di kantin, beberapa orang yang ada di sana memperhatikannya dengan lekat. Kenapa sih Mbak? Memangnya ada yang salah dengan penampilanku? Tanya Nadine langsung pada salah satu penjaga makanan di kantin. Sejak tadi wanita itu juga memperhatikan Nadine lekat-lekat. Tidak ada apa-apa kok Sekretaris Nat, mau apa tadi? Leci flot. Leci flot. Setelah mendapatkan pesanannya, Nadine membayar. Meskipun penjaga kantin itu menjawab tidak ada apa-apa, tapi Nadine sungguh tidak percaya. Dia bahkan berniat untuk mencari tahu apa lagi yang diperbincangkan orang-orang tentang dia saat ini.
Dan tempat untuk mencari informasi yang akurat adalah di dalam kamar mandi wanita. Sebentar lagi jam istirahat tiba pasti akan banyak orang yang mengunjungi toilet. Jadi dengan membawa minumannya itu Nadine pun menuju salah satu kamar mandi dan duduk di sana, di dalam salah satu bilik. Tidak sampai 10 menit dia menunggu, sudah ada sebelumnya wanita yang datang ke sini. Nadine dengan setia mendengarkan. Heis, sungguh tidak bisa dipercaya ternyata sekretaris Nat sangat menjijikan. Bagaimana bisa dia hamil di luar nikah? Membayangkannya saja sudah membuatku jijik. Oh, hamil. Batin Nadine. Kata Bianca dia itu simpanan om-om, karena itulah beberapa bulan ini dia sering belanja barang mewah. Kamu lihat tas barunya kan? Itu harganya mahal, bahkan mahal tas itu daripada gaji dia. Oh Bianca, geram Nadine. Dia ingat betul-betul semua pembicaraan di dalam sana. Sampai akhirnya gerombolan wanita itu pergi meninggalkan toilet barulah Nadine keluar, menyedot semua minumannya sampai habis. Bianca, lihat saja, aku akan buat perhitungan. Kesal Nadine. Dia bukanlah wanita lemah yang saat ditindas hanya diam saja, Nadine akan melawan. Keluar dari toilet itu Nadine segera kembali ke meja kerjanya. Tapi dia tidak duduk, melainkan jangsung mendatangi asisten Joe dan berniat mengadu. Asisten Joe, rengek Nadine. Iya, sekretaris Nat, ada apa? Bianca menyebar gosip tentang aku, ini bukti rekamannya. Tolong tegur dia dan katakan untuk tidak menyebar berita bohong, jangan buat kegaduhan di perusahaan ini. Kesal Nadine. Joe tersenyum kecil, biasanya untuk hal seperti ini Nadine selalu cuek, dia tidak peduli apa kata orang. Tapi semenjak hamil Nadine memang lebih banyak berubah, lebih banyak maunya, bahkan untuk masalah yang tidak penting. Baik ya, pulang kerja nanti aku akan beri dia teguran. Terima kasih asisten Joe. Aku pergi dulu, dengan riang Nadine keluar dari ruangan Joe. Amar si pengamat selalu tak suka tiap kali Nadine keluar dari ruangan Joe, karena wanita itu pasti akan senyum-senyum sendiri. Berbeda ketika keluar dari ruangan Tuan Rizal, Nadine akan terlihat murung dan seolah kehabisan tenaga. 1 jam sebelum jam pulang kerja tiba, Bianca mendapat pemberitahuan bahwa dia dipanggil oleh asisten Joe untuk menghadap. Satu notifikasi itu membuat Bianca merasa sangat bahagia, dia sudah berpikir bahwa perintah asisten Joe ini adalah kehendak Rizal. Pria itu pasti memerintahkan asisten Joe untuk memintanya datang. Aku harus merias diriku secantik mungkin sebelum naik ke sana. Bianca senyum malu-malu, inilah waktu yang sudah dia tunggu-tunggu sejak lama. Menambah lipstik agar lebih merah, memoles bedak lagi agar tidak berminyak. Membuka satu kancing bajunya agar terlihat belahan menggoda. Menarik rok span yang dia pakai agar lebih pendek. Siap, waktunya menemui asisten Joe, gumam Bianca. Rambut panjangnya sengaja dia gerai, agar kesan seksi semakin terlihat jelas pada dirinya. Tiba di lantai 5, Bianca mau langsung ke ruangan Rizal, tapi Nadine buru-buru menghadang. Tunggu-tunggu, Nona mau kemana? Bertemu asisten Joe, bukannya di ruangan Rizal. Iya bukan, kalau mau bertemu asisten Joe di sana. Nadine menunjuk ruangan asisten Joe yang sesungguhnya. Sudah dilewati oleh wanita cantik ini. Cih, buka-buka mangkuk. Kalau sampai Tuan Rizal berani makan mangkuk itu, ku injek burungnya. Batin Nadine. Makin sensitif saja. Bianca mendengus. Merasa tak punya alasan untuk masuk ke dalam ruangan Rizal, jadi dia menurut. Dengan wajahnya yang ditekuk dia masuk ke dalam ruangan asisten Joe. Itulah alasan kenapa Nadine lebih pilih untuk mengadu pada asisten Joe ketimbang Rizal. Bianca pasti akan mencari-cari kesempatan untuk mendekati suaminya. Asisten Joe, kamu memanggilku? Tanya Bianca dengan nada sombong,
dia menarik kursi dan duduk di hadapan Joe. Mereka hanya terhalang meja kerja. Benar Nona, ada yang ingin saya katakan. Apa? Tentang Rizal. Dia ingin makan malam bersamaku. Lalu apa? Jangan membuang waktuku. Ini peringatan pertama, jangan menyebar fitnah apapun sesama pekerja di perusahaan ini. Apa maksudmu? Bianca mulai marah, menatap penuh perlawanan. Sementara Joe wajahnya tetap datar, dia memutar rekaman yang didapat Nadine di kamar mandi. Terdengar jelas nama Bianca disebut dalam pembicaraan itu. Citra Anda sudah sangat baik di mata para fans, jangan merusak diri sendiri hanya karena mengurusi hidup orang lain. Tatapan Joe berubah tajam, membuat Bianca yang sejak tadi melawan kini seolah kehabisan semua. Kata-katanya. Wanita itu bahkan menelan ludah dengan kasar. Maafkan aku asisten Joe, balas Bianca lirih. Kontraknya untuk bekerja sama dengan perusahaan Rizal adalah selama 1 tahun, jangan sampai dia ditendang sebelum masa kontrak itu habis. Jangan minta maaf padaku, minta maaflah pada sekretaris Nat. Bianca terdiam, kesal dan marah jadi satu tapi bisa diluapkan. Baiklah, jawabnya patuh. Joe menekan telepon kantornya dan langsung terhubung dengan Nadine di depan sana. Sekretaris Nat, masuk ke ruanganku. Bianca mendelik, tidak menyangka jika dia harus meminta maaf di sini. Padahal dia merasa sangat malas untuk mengucapkan kata maaf itu. Andai Joe memintanya untuk langsung keluar dia pun tak sudi untuk mengucapkan kata maaf. Tak butuh waktu lama Nadine masuk ke dalam ruangan ini. Sok polos, sok tidak tahu apa-apa. Ya asisten Joe, ada yang bisa kubantu. Duduklah. Nadine duduk di samping Bianca, menatap ke arah wanita itu sekilas lalu menghadap ke arah Joe. Tapi asisten Joe hanya diam saja, dia malah menatap ke arah Bianca, seolah memberi isyarat untuk wanita itu agar segera meminta maaf kepada Nadine. Menyebalkan sekali. Kurasa rumor tentang mereka berdua memang benar, karena itulah asisten Joe membela Nadine sampai sejauh ini. Geram Bianca, namun tentu saja hanya berani dia ucapkan di dalam hati. Sekretaris Nat, maafkan aku. Maaf untuk apa? Nadine pura-pura tidak tahu, dan hal itu makin menyurut kekesalan Bianca seolah semakin diperjelas apa kesalahannya di sini. Aku menyebar berita bohong tentang kamu. Oh, wajar saja jika orang-orang sejak tadi menatapku aneh. Ternyata itu ulah Nona Bianca. Maaf, aku hanya berasumsi sendiri, tidak tahu jika semua orang malah menanggapinya serius. Baiklah, aku juga tidak ambil pusing untuk hal remeh seperti itu, masih banyak pekerjaan yang lebih penting daripada mengurusi orang lain, balas Nadine, penuh dengan sindiran. Kini dia sudah seperti peran antagonis dalam sebuah novel. Asisten Joe bahkan menahan tawa atas jawaban Nadine itu, kini wanita polos ini sudah pintar bersilat lidah. Lama-lama dia jadi seperti melihat jati diri Tuan Rizal ada pada Nadine. Bianca hanya diam saja, hanya mampu mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Benci sekali dia dengan wanita bernama Nadine ini. Hanya seorang sekretaris tapi gayanya selangit. Lihat saja. Aku akan benar-benar menemukan skandalmu dengan asisten Joe. Dan saat itu juga kamu akan didepak keluar dari perusahaan ini. Menyebalkan sekali. Baiklah, karena masalahnya sudah selesai kalian berdua boleh keluar. Terima kasih asisten Joe, balas Nadine dengan riang, sementara Bianca hanya menganggukkan kepalanya kecil. Bianca keluar lebih dulu dalam ruangan itu, kesal bukan main diperlakukan seperti ini. Dia kira Rizal akan menemuinya melalui asisten Joe, tapi ternyata tidak. Menyebalkan sekali. Geram Bianca. Percuma saja merias sendiri untuk jadi lebih cantik, percuma bajunya dibuat jadi seksi. Kesalnya. Sementara Nadine pasti selalu saja tersenyum-senyum seperti itu tiap kali keluar dari ruangan asisten Joe.
Puas sekali dia melihat wajah Bianca yang kesal. Sekretaris Am, kamu pulanglah lebih dulu tidak apa-apa, biar aku sendiri yang jaga, lagi pula sudah tidak ada pekerjaan lagi, ucap Nadine dengan bibirnya yang masih setia tersenyum. Amar yang sedang ada urusan di luar pun merasa senang mendengar itu. Terima kasih Sekretaris Nat, benar tidak masalah kamu menunggu sendirian di sini. Iya, pergilah. Amar bersiap untuk pulang, tak butuh waktu lama dia pun pergi dari sini. 15 menit sebelum waktu pulang tiba, Nadine memutuskan untuk mendatangi ruangan sang suami. Dengan gerakan perlahan dia membuka pintu itu, ingin memberi kejutan pada Rizal. Kepalanya melongok dan melihat Rizal yang sedang menelpon seseorang. Pria itu menghadap ke arah luar dinding kaca yang ada di sebelah kanan ruangannya. Oma tenang saja, tidak perlu cemaskan aku dan siapa wanita yang kubuat hamil. Oma cukup nikmati liburan dan ketika pulang nanti sudah mendapatkan cucu. Jelas Rizal dengan suara yang ketus setiap kali dia bicara dengan neneknya itu seolah darah tingginya naik ke ujung kepala. Nadine mampu mendengar ucapan sang tuan, dari kalimat panjang itu dia makan tahu jika saat ini Rizal sedang menelpon Oma Zaida. Iya, pokoknya aku malas menikah. Jangan banyak sekali permintaan Oma itu. Sekarang wanitaku sedang hamil, iya Oma, astaga, sudahlah. Ku matikan teleponnya. Brak. Nadine tanpa sadar menutup pintu dengan keras, hingga membuat Rizal langsung berbalik dan menatap pintu yang tertutup. Sementara di luar sana Nadine dengan segera membodohi dirinya sendiri karena terburu-buru dia sampai. Tidak sadar menutup pintu itu dengan cukup kuat. Gara-gara takut ketahuan Rizal sedang menguping, kini malah dia jadi ketahuan sungguhan. Bodoh. Gerutu Nadine, dia berlari dan langsung duduk di kursinya. Saat itu ruangan Rizal langsung terbuka, pria itu keluar dan menatap Nadine curiga. Apa sekarang kamu sudah jadi seorang penguntit? Sindir Rizal. Penguntit apa sih? Sudah mau pulang belum? Nadine coba mengalihkan pembicaraan, tapi suaranya yang ketus membuat Rizal jadi gemas. Dia menarik hidung istrinya itu. Di mana Amar? Sudah pulang. Kenapa tidak masuk ke dalam ruanganku? Malah menguping lalu keluar. Aku tidak menguping. Sudahlah jangan membuatku memeriksa CCTV hanya untuk mempermalukan kamu. Nadine cemberut, bawa-bawa CCTV tentu dia tidak bisa mengelak. Apa kamu mendengar pembicaraanku dengan Oma? Nadine terdiam, bibirnya mengerucut. Dengar tidak? Iya dengar. Apa yang kamu dengar? Entah sudah lupa. Nat, lupa. Rizal menatap Nadine dengan lekat, wanita ini galak sekali. Bahaya kalau Nadine marah, malam nanti Johnny bisa tidak dibelai. Batin Rizal. Ini gara-gara nenek tua itu, gerutunya lagi. Tunggu sebentar, aku ambil ponselku setelah itu kita pulang, ucap Rizal. Tanpa menunggu jawaban Nadine dia pun segera menjalankan ucapannya itu. Dan Nadine pun memberikan meja kerjanya dengan bibir cemberut. Rizal, Nadine dan asisten Joe turun bersamaan, naik di satu lift yang sama. Tiba di lantai 3 lift itu berhenti, ada 3 orang karyawan yang masuk. Rizal tidak ingin maju, dia ambil di bagian belakang bersama Nadine. 3 karyawan di depan merasa sangat gugup berada dalam satu lift dengan sang bos. Di dalam lift itu suasana memangkuk sepi dan mencekam. Tapi tidak dengan Nadine, dia malah gelisah sendiri merasakan Rizal yang sejak tadi mengelus bokongnya. Nadine mendelik, sebuah isyarat marah. Jaga tanganmu. Bagaimana kalau ada yang lihat? Tapi Rizal tidak peduli, dia malah meremas kuat bokong itu. Ah! Nadine keceplosan. 3 karyawan di depan pun sontak menoleh ke arahnya, sementara Rizal sudah menarik tangan di posisi aman. Ada semut menggigit kaliku. Oh, balas semua orang. Rizal ingin sekali tertawa saat itu juga. Tuan, hih.
Kalau sedang banyak orang begitu dijaga dengan sikapnya, kesal Nadine, wajahnya sudah ditekuk berlipat-lipat. Kini dia dan Rizal sudah tiba di basement dan menuju mobil. Sementara asisten Joe sudah berpisah dengan mereka berdua, pria itu masih memiliki sedikit urusan di perusahaan, bertemu dengan salah satu kepala divisi. Harusnya kamu yang jaga sikap Nat, sudah tahu di tempat umum malah mengeong. Plak. Saking kesalnya Nadine memukul lengan sang bos. Oh, sakit Nat. Kapok. Brak. Nadine bahkan menutup pintu mobil dengan kuat ketika dia sudah masuk dan duduk. Rizal yang masih di luar sampai kaget. Astaga, galak sekali. Awas saja malau diranjang tidak buas, Rizal mengelus mangkuknya yang berdegup gara-gara kaget. Dia pun segera masuk juga dan duduk di kursi kemudi. Keluar dari area perusahaan dan segera masuk ke jalan raya. Tuan, panggil Rizal dengan lembut. Kalau nada bicaranya mendayu-dayu seperti itu pasti Nadine sedang ada maunya. Rizal juga paham. Dia menatap Nadine sekilas lalu kembali menatap jalanan. Sejak Nadine selalu mengeluh bahwa dia terlalu kasar ketika membawa mobil, kini Rizal jadi sangat berhati-hati ketika mengemudikan mobil. Apalagi Nadine sedang hamil, kenyamanan wanita itu tentu jadi yang utama untuknya. Kenapa sayang? Kamu ingin apa? Balas Rizal, sengaja memanggil sayang, agar Nadine tidak lupa jika wanita itu kekasihnya. Mau yang asem-asem. Apa? Strawberry. Bukan, yang ada kuahnya. Apa? Sebutkan apa namanya. Aku tidak tahu, pokoknya mau makan seperti itu. Cep cep cep, begitu. Astaga, Rizal mengeram frustasi. Makanan apa yang cep 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 begitu? Ingin mengumpat dan berteriak namun takut membuat Nadine marah. Tapi Rizal sungguh tidak tahu makanan apa yang dimaksud oleh Nadine.